Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat belangko nilai untuk guru mata pelajaran. Untuk kelengkapan nanti nilai untuk rapor bayangan, rapor yang dibagikan setelah PTS berlangsung. Langkah pertama, kita akan membuat drop list. Drop list itu berarti daftar nama-nama ya. Di sini berarti daftar nama guru mata pelajaran nanti akan diisi di sini. Di sini nanti akan diisi daftar mata pelajarannya. Nah, drop list itu terisi kalau misalkan sudah ada panah seperti ini. Kalau sudah ada panah seperti ini berarti sudah terisi mata pelajaran yang tinggal diklik saja. Nah, kalau di sini belum terisi, bagaimana caranya? Cara membuat drop list. Nah, ini langkahnya. Nah, ini pembuatan drop list. Pertama klik data. Nah, data yang ini. Kemudian yang kedua klik data validation. Setelah diklik data validation, kemudian nanti ada box seperti ini, box data validation, kemudian klik setting. Setting biasanya sebelah kiri sudah otomatis, kemudian cari list, kemudian klik ya. Dari panah ini, kemudian cari list, kemudian klik. Kalau sudah nanti akan ada search. Nah, seperti ini search. Search itu artinya sumber pengambilan listnya, daftar namanya. Kita ambil dari mana? Maka sebelum kita mengambil source ini, kita harus membuat nama-nama guru. Kan tadi yang listnya adalah guru mata pelajaran sama mata pelajaran, maka kita harus membuat di sheet sampingnya adalah nama guru sama mapelnya. Nomor, kalau ada nama guru ada 6, berarti nomornya kita buat 7. Satu ini kita buat kosong ya. Satu ini kosong supaya apa? Supaya nanti di drop listnya ini tidak tertera. Jadi di drop listnya ini kosong dalam bentuk belangko saja, tidak tertera huruf A, huruf B, huruf C. Kan tadi nama guru mapelnya A, B, C, D. Kalau kita tidak buat kosong di sini maka bisa tertera. Jadi pilihannya tidak ada pilihan kosong. Jadi otomatis akan ada nama guru di sini, tertera nama guru. Sedangkan kita akan membuat belangko ya, usahakan ini kosong, tidak ada nama guru. Nah, langkahnya itu seperti tadi. Jadi pertama klik data, kemudian klik data validation. Nah, di sini sebenarnya kalau di tampilan di sini ini ada datanya ini. Cuma data yang tampilan yang ada di kelihatan ini tidak kelihatan ketika direkam karena ini menggunakan Windows 10 rekamannya. Jadi tidak menggunakan rekaman dari luar ya. Jadi ini rekaman otomatis yang ada di Windows 10 dan ini data ini tidak, nah box ini tidak muncul ya, tidak kelihatan. Padahal mah ada gitu, cuma tidak kelihatan. Muncul tapi tidak kelihatan. Kemudian klik list kayak seperti tadi. Kemudian nah cari sumbernya di sheet. Nah, tadi sheet 3 ya. Ini sheet 3 nih. Sheet 3 ini kita blok saja. Dari D4 sampai D10. Jadi ketika kita blok, kita cari sheet, kemudian kita blok. Nah, maka otomatis ini resultnya akan muncul sheet 3. Tadi kita masuk ke sheet 3, kemudian D4 sampai D10 data yang diambilnya. Ini sheet 3 D4 sampai D10, kemudian klik OK. Kalau sudah diklik OK, maka nah ini akan muncul panah ini. Kalau udah ada panah ini berarti sudah ada drop listnya. Sudah ada drop listnya berarti sudah ada. Nah, ini drop listnya fungsinya apa? Nah, ketika guru mapel ingin mengetik namanya, tidak usah ditik, jadi tinggal diklik panahnya. Misalkan mengisi yang B, ini yang B. Nah, tinggal diklik panahnya, kemudian klik B. Nah, ini muncul B.
Itu ya fungsinya. Ketika misalkan kita mau ngambil yang C, ya berarti klik ambil C. Nah itu. Nah, kemudian akan kita isi kosong aja ya, kosong biar datanya memang masih data kosong, data belangko. Jadi memang ini kan belum ada guru yang mengisi gitu ya. Nah, kejutan juga sih bagi guru yang belum tahu ketika akan diklik, oh ada panah, oh tinggal diklik, pas diklik ada nama guru yang bersangkutan. Nah, seperti itu langkahnya. Untuk nama mapel juga sama ya, klik data validation, setting, list, kemudian search-nya sumbernya berarti ambil sheet 3. Nah, kemudian ini yang diambil nih. Nah, nanti maka akan muncul, diklik panah ini akan muncul. Nah, ingat sekali lagi kita pakai Windows 10, jadi ini enggak kelihatan sebenarnya. Ini ada ya, ada. Jadi yang list yang ini nih sudah ada tertera di sini. Jadi tinggal dipilih, apakah pilih apostrof, apakah pilih dolar, ataukah pilih persen, atau pilih ya kita pilih kosong. Itu untuk pembuatan drop list. Kemudian yang kedua kita akan membuat ini rata-rata, nilai rata-rata. Bagaimana cara mencari nilai rata-rata dari penilaian harian 3 ini? Mungkin sudah banyak yang tahu. Caranya adalah sama dengan average, kemudian buka kurung, kemudian di blok, kemudian tutup kurung, enter. Itu ya. Nah, ini diulang sekali lagi. Sama dengan, kemudian average, kemudian buka kurung, kemudian ini di blok boleh diketik blok juga bisa ya. Blok aja sampai 3 karena ada 3, D, E, F, tutup kurung, kemudian kurungnya di sini di ujung, enter. Nah itu. Nah di sini tidak muncul angka. Kenapa? Karena memang belum ada angka di sini, belum diberi angka. Kalau kita beri angka 75, nah itu sudah ada nilai 75. Kalau kita beri angka 74, berarti rata-rata dari dua nilai, yaitu 75 tambah 74. Nah kalau misalkan, nah terkadang ini ada koma ya, ada koma seperti ini. Kalau misalkan kita 3 dulu ya, kita buat 3, atau di sini 72. Nah ini ada koma seperti ini. Nah supaya hilang kita buat ke number. Nah maka otomatis jadi 74. Atau rumusan lain pakai round ya. Nah itu caranya seperti itu. Nah tapi kan di sini kosong ya, belangko, namanya belangko, jadi nilai masih kosong, kita tidak mungkin mengisi nilai. Kalaupun mau juga nggak apa-apa, tapi tidak elok juga ya belangko tapi sudah terisi nilainya, walaupun nilainya nilai yang bukan sebenarnya. Nah caranya supaya rumus ini tetap berlaku tetapi di sini kosong karena memang masih kosong adalah caranya kita pakai if. Jika if itu jika bagaimana? Jika di sini data di sini, oke, sama jika buka kurung ya, jika buka kurung. Nah data di sini D11 sama dengan, nah tanda kutip 2 kali ya, tanda kutip lagi, titik koma, kemudian di ujungnya, nah di enter. Nah, otomatis ini kosong.
ininya nih, rumusannya. Kelihatan rumusannya ini nih ya. Jadi ada langkah ini nih begini. Nah ini nih ada nah ini jika D11 kita sama dengannya kita hilangkan biar kelihatan. Nah ini jika D11 sama dengan kosong, D11 itu yang ini, D11 sama dengan kosong, maka rata-rata ini juga dibuat kosong. Itu rumusannya. Maka di sini tidak ada seperti tadi tanda panah. Jadi sekali lagi rumusannya adalah pertama, kalau untuk membuat average sama dengan tadi pakai sama dengan ya average. Nih yang ini nih membuat rata-rata kan seperti ini, kemudian di depannya tinggal ditambahkan jika di mana, nah pilih salah satu, kan yang terisi biasanya yang PH1 dulu, di sini juga nggak apa-apa, tapi biasanya di sini D11 ini jika D11 sama dengan kosong maka dibuat di sini juga kosong gitu, makanya di sini kosong. Tapi kalau kita isi angka ya otomatis angkanya ada, angkanya juga ada ya, 75 kemudian 73. Nah itu sama, kita buat misalkan di sini sama dengan average buka kurung, ini blok, tutup kurung, nggak ditutup kurung juga sebenarnya bisa ya, langsung enter. Nah ini kejadiannya sama seperti tadi. Kenapa? Karena tidak pakai ini. Jadi tidak pakai jika di sini sama dengan kosong maka di sini dibuat kosong. Itu saja. Tapi kita tidak usah membuat rumusnya satu-satu. Tinggal di sini diklik saja. Kemudian ditarik ketika udah ada tanda hitam ini, tambah hitam ini ditarik ke bawah. Shoot. Nah ini otomatis rumusnya sudah ada. Kita buktikan di sini. Nah di sini sudah ada rumus yang ini. D25. Ini kan D. Maksudnya ini jika D25 ini D25, D25. Nah, ini D24 nih. D24. Nah itu sudah terisi rumus. Set kita delete. Nah seakan-akan ini kosongan namanya belangko, tapi ketika misalkan guru mengisi angka, nah otomatis sudah ada. Nah, itu kemudian kita satu lagi ya, kita sampai ke nilai ini. Karena waktunya lumayan panjang juga, karena kita juga nanti akan membuat bagaimana kalau nilai di sini kurang dari KKM, berarti kalau kurang dari KKM warnanya kita buat warna yang merah misalkan. Nah nanti bagaimana caranya, nah pada kesempatan berikutnya. Jadi segmentasinya nanti kita buat dua ya, dua segmentasi untuk pembuatan belangko nilai ini. Nah sampai sekarang bagian nilai. Nah nilai caranya adalah ini kan kalau nilai, cara membuat nilai biasanya perbandingannya RPH itu rata-rata penilaian harian. Biasanya penilaian harian persentasenya lebih besar daripada PTS. Biasanya 3:2. Kalau 3:2 itu kalau 10 jumlahnya berarti 6 dengan 4. Berarti caranya sama dengan 0,6
0,6 itu berarti bagian 6/10 nya ya. 0,6 itu 6/10 dikali dengan ini nilai RPH, kemudian ditambah 0,4 dikali dengan, nah ini nilai PTS ada di H11, berarti dikali dengan H11. Enter. Itu sama seperti tadi kejadiannya. Supaya tidak seperti tadi, supaya seperti ini ya, cara ini supaya tidak pagar-pagar, maka caranya sama dengan yang tadi, pakai if. Caranya tadi kan di depannya itu setelah sama dengan tulis if gitu ya. If ini yang tadi, D11, jika D11 ini D11 sama dengan kosong, maka titik-titik kosong. Nah, gitu aja ya. Jadi di depannya tinggal ditambahkan itu, kemudian belakangnya kasih tutup kurung. Kita buktikan. Setelah sama dengan, kita fokus ini, lihat ke sini nih. If buka kurung, hurufnya mau kecil juga nggak apa-apa ya. Klik aja di sini D11-nya sama dengan kosong. Kosong itu berarti kutipnya 2 kali. Titik koma, kadang-kadang di sini ada titik koma, ada koma, tergantung di sini, lihat di sininya ya, tergantung beda-beda. Windows berapa yang digunakan, kalau Windows 10 di sini pemakainya titik koma, ada yang memakai koma. Kemudian titik koma lagi, kemudian tutup kurung, nggak ditutup kurung juga nggak apa-apa. Nah, biar enak kita tutup kurung. Nah, itu otomatis kita copy ke bawah, tinggal seperti tadi pakai panah. Nah, otomatis sudah tercopy. Nah, kemudian kita isi nilai misalkan 87, otomatis. Kemudian 76. Kemudian 56. Ada ya. Dan PTS-nya 86. Nah, ternyata ada koma. Biasanya ada koma seperti ini. Cara menghilangkannya kita berubah ke dalam number. Nah, bagaimana kalau kita copy? Misalkan kita copy, Ctrl C, kemudian kita paste values. Nah, ini kejadiannya adalah 78,2. Jadi ketika memakai number, kelemahannya seperti itu. Jadi di sini kelihatannya 78, padahal kalau di sini sebenarnya kalau ada bentuk koma, padahal ketika dikopikan lagi itu komanya ada ya, muncul di sini tidak kelihatan. Nah, bagaimana supaya komanya supaya hilang sama sekali? Maka caranya di sini kembalikan lagi ke number. Nah, gitu ya. Kembalikan lagi ke number. Nah, itu komanya hilang. Atau juga memakai round. Nah, itu saja untuk pembelajaran kita kali ini. Mungkin nanti ada 3 step ya, soalnya waktunya ini lumayan lama juga. Karena keterbatasan memakai Windows juga, ini jadi penjelasannya harus memakai tambahan-tambahan. Seperti tadi ini harus membuat bentuk seperti ini dulu ya, ini. Kemudian buat seperti ini dulu. Kecuali kalau rekamannya rekaman yang biasa yang mungkin beli gitu ya, dari luar, dari itu biasanya baru bisa kelihatan langsung, jadi lebih mempermudah. Nah, untuk tahapan berikutnya nanti kita akan membuat predikat, bagaimana membuat predikat, kemudian predikat juga
kita akan buat berwarna gitu. Misalkan predikatnya A, warnanya misalkan biru muda, yang B misalkan warnanya biru tua, yang C misalkan gambarnya ungu, yang kurang berarti merah. Nah, itu supaya menarik juga dengan nilai juga ya. Jadi nanti nilainya juga akan kita buat warna-warni juga. Itu saja untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan juga dapat diamalkan. Jadi bisa untuk pembelajaran dan juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.